126. Keesokan harinya Veronica kembali bersikap biasa saja seolah semalam tidak ada terjadi apapun di hadapan mereka. Meski begitu Jovan lah yang selalu menghindar agar tidak bertemu dengan Veronica secara langsung. Ia tidak ingin gadis itu kembali mengungkit-ungkit soal pilihannya dulu. Jovan memang pernah tertarik pada Veronica karena melihat bentuk tubuhnya yang menggoda dan parasnya yang menawan. Namun setelah menikah dengan Sapira ia tidak tertarik lagi dengan wanita seperti Veronica, karena baginya istrinya jauh lebih cantik dan menggoda. Saat ini seluruh ruang di hatinya hanya ia peruntukkan untuk Sapira, tidak peduli seperti apapun cantiknya gadis di luar sana, semua hanyalah keindahan yang semu baginya. Veronica menyadari sikap Jovan yang mulai menjauhinya dan itu membuat ia semakin tertantang untuk mendekat. Setiap kali ada kesempatan melihat Jovan sendirian, Veronica lantas menghampiri dan kembali merayunya. "Jo, apakah kamu sudah memikirkan tawaranku semalam?" Jovan menoleh dan mengerutkan dahi. "Tawaran apa? Bekerja samalah denganku, Jo." Ia masih belum mengerti kerjasama seperti apa yang Veronica tawarkan dengannya. "Aku tahu kamu pasti kecewa saat tahu dirimu bukanlah anak kandung Mahendra. Apalagi akhirnya kamu dan istrimu harus bertukar posisi." Veronica seolah membaca situasi yang tidak menguntungkan bagi Jovan, dan itu bisa dimanfaatkan olehnya. "Itu tidak masalah bagiku, aku senang ternyata Sapira bukan saudari kandungmu," desis Jovan sambil berlalu. "Dasar bodoh." Veronica memaki dari belakang, ia merasa kesal sekali mendapat tanggapan Jovan yang justru malah menyindirnya. Makian itu membuat Jovan kembali menoleh ke arahnya. Kali ini ia tidak ingin menghindar, namun justru berbalik mendekat. Semakin lama semakin dekat, matanya bahkan menyorot penuh amarah. Veronica melangkah mundur hingga punggungnya membentur meja makan. "Kamu itu yang bodoh. Lari di hari pernikahan dengan lelaki yang akhirnya tidak menjadikanmu siapa-siapa. Harusnya kamu berpikir sebelum mendekati aku lagi. Karena aku bisa saja melaporkanmu ke polisi kali ini," Jovan berucap dengan setengah mengancam. Veronica membeku di tempat. Ingatannya seketika kembali pada Damar yang sudah meninggalkan dirinya dan juga uang serta perhiasan dan sertifikat yang dia bawa lari. Jika Jovan dan keluarga mau menuntutnya, ia pasti sudah mendekam di penjara sekarang. Ia meremas perutnya kuat-kuat lalu menjerit sekencang-kencangnya. Sapira yang sedang berada di dalam kamar seketika berlari keluar dan terkejut mendapati kakaknya berlari masuk ke dalam kamar sementara di sana masih ada Jovan yang tampak berdiri dengan tenang. "Kenapa dengan Kak V?" tanyanya bingung. Jovan menggeleng, kemudian menggiring Sapira kembali masuk ke dalam kamar. "Kamu jaga diri baik-baik di rumah," ujarnya sambil mendudukkan tubuh istrinya ke tepian tempat tidur. Sorot matanya menggambarkan kekhawatiran. "Jangan biarkan Veronica menyakitimu sedikitpun." Kak Veronica tidak seperti itu. Mungkin tadi ia hanya sedang marah pada dirinya sendiri. Ia bisa saja menyesali kesalahannya di masa lalu. Persis seperti dugaan Jovan kalau Sapira akan membela saudarinya itu. Sebenarnya hatinya masih menyimpan keraguan untuk meninggalkan Sapira hanya berduaan saja dengan Veronica di rumah. Gadis itu bisa saja melakukan apapun untuk kepentingan pribadinya. Namun pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan memaksa Jovan untuk tetap pergi. Sapira sendiri masih belum mengerti apa yang membuat Jovan sepertinya tidak menyukai Veronica. Mungkin idenya untuk mengajak pindah adalah jalan yang terbaik agar hubungan mereka tidak semakin memburuk. "Sudah pergi suamimu?" Veronica keluar dari kamar setelah mendengar deru kendaraan meninggalkan halaman rumah mereka. "Sudah, Kak." Aku tidak menyukainya." Sapira mengernyit. "Kenapa? Apakah suamiku ada melakukan kesalahan?" Veronica menggedikkan bahu. "Entahlah, tapi menurutku dia terlihat seperti lelaki yang gampang takluk pada kecantikan wanita. Apa kamu tidak takut kalau di luar sana dia akan tergoda pada karyawan di kantornya?" Banyak terjadikan atasan main api Negan sekretaris pribadinya.
Sapira menahan napas dan menahan diri agar tidak terpancing amarah. Jovan tidak seperti itu, Kak. Ah, kamu terlalu polos, Sa. Apa kamu tahu kalau dia pernah menjalin hubungan dengan artis yang naik daun saat itu? Dia cantik, seksi dan menggoda, sangat jauh lebih unggul dibandingkan kamu. Veronica bahkan mulai membandingkan Sapira dengan Safa. Menyadari kalau kakaknya itu sengaja memanas-manasi, Sapira mengabaikan perkataannya dan memilih untuk melakukan pekerjaan rumah yang bisa mengalihkan fokusnya dari perkataan yang memancing pikiran buruk terhadap Jovan. Aku dengar gadis itu sekarang hamil dan belum tahu siapa ayah dari anaknya. Veronica mengekor di belakang. Ia masih belum puas membongkar aib Jovan dan Safa di masa lalu. Bahkan kali ini ia berusaha menggiring pikiran Sapira untuk mengarah pada hubungan gelap mereka. Semalam Veronica bahkan dengan sengaja browsing di internet untuk mencari tahu seperti apa kehidupan Jovan dulunya dan siapa saja gadis yang pernah dekat dengannya. Sapira tidak menggubris perkataan Veronica, meskipun detak jantungnya berpacu cepat. Ia merasa hatinya pun memanas, bukan karena kecemburuan, tapi karena sadar kalau Veronica tengah menghasutnya. Sebaiknya kamu itu jadi istri yang cerdas, Sa. Apalagi sekarang kamu punya uang, manfaatkan itu untuk mencari tahu apa saja yang dilakukan Jovan di luaran sana. Sapira meletakkan piring berbusa di tangannya dan menoleh ke arah Veronica dengan marah. Cukup, Kak. Berhenti mengusik rumah tanggaku. Sebaiknya mulai sekarang kakak pikirkan bagaimana caranya kakak bisa menemukan pasangan yang serius dan mau menerima kakak apa adanya. Setelah mengatakan itu Sapira beranjak memasuki kamar, meninggalkan pekerjaan mencuci piring yang masih menumpuk dan mengunci pintunya dari dalam. Veronica yang mendapat perlakuan tidak terduga dari adiknya hanya bisa melongo. Tumben dia ngejawab aku seperti itu. Apa karena sekarang dia merasa sudah mampu mengalahkan aku dalam segala hal? Veronica menghentakkan kakinya dengan kesal. Untuk pertama kalinya ia merasa tersentil oleh perkataan Sapira. Di dalam kamarnya Sapira hanya berbaring terlentang dengan tangan bersedekap di dada. Sebenarnya ia sendiri juga heran dengan dirinya yang mulai hilang kesabaran dan sensitif dalam menghadapi Veronica, padahal biasanya ia selalu bisa mengalah. Sapira tidak keluar kamar sejak ia berbicara dengan Veronica. Bahkan ia sampai melewatkan makan siang. Ia hanya ingin Veronica mulai berpikir sebelum melakukan ataupun mengatakan sesuatu yang bisa melukai perasaan orang lain. Saat mendengar suara kendaraan berhenti di halaman rumah yang menandakan kepulangan Jovan, barulah Sapira bangun dari tempat tidur dan melangkah keluar untuk menyambutnya. Di teras, ia melihat Veronica sedang membersihkan kakinya dengan sebelah kaki terangkat di kursi. Celana sepahanya terangkat naik sehingga memperlihatkan kulit putih mulusnya yang menggoda keimanan para pria. Takut banget miliknya bakal digaet orang. Dengar suara mobilnya aja langsung ngacir keluar. Sapira tahu kalimat itu diperuntukkan untuk dia, namun sebisa mungkin ia tidak terpancing seperti tadi. Sesampainya di kamar, setelah Sapira meletakkan tas miliknya dan membantu melepaskan dasi, Jovan memegang tangannya dengan lembut dan menatap dalam. Aku sudah menemukan rumah yang pas buat kita, kamu mau melihatnya? Kelopak matanya membuka lebar. Benarkah? Aku mau. Kapan kita ke sana? Tiba-tiba saja ia merasa tidak sabar untuk segera pindah. Saat kenyamanan dan ketentraman dalam berumah tangga mulai terusik, setiap pasangan harus memikirkan sikap apa yang harus diambil. Dalam kasus Sapira dan Jovan, mereka memang harus pergi meninggalkan rumah emas secepatnya. Veronica bisa saja membuat hubungan keluarga mereka menjadi buruk. Bersambung 127. Kalian mau pergi? Aku ikut. Sapira dan Jovan yang minta izin untuk melihat rumah barunya dihadang oleh Veronica yang diam-diam menguping pembicaraan mereka. Jovan dan Sapira saling pandang. Tentu saja mereka merasa terganggu dengan keinginan Veronica. Jangan, kamu bantu emak menyiapkan dagangan buat emak bawa besok.
Emak mencekal lengan Veronica dan mengedipkan mata sebagai isyarat kalau dia harus tetap tinggal. Yaelah, Emak, libur sekali-kali juga nggak apa-apalah. Sekarang emak itu terbukti sudah ngebesarin anaknya orang kaya, masa iya emak masih mau berdagang? Sekarang sudah saatnya Sapira membalas jasa. Vero, emak melotot mendengar perkataan putri sulungnya. Sapira menanggapi dengan senyum. Yang dikatakan Veronica ada benarnya juga. Mungkin sudah saatnya emak beristirahat dari kegiatannya mencari nafkah. Namun untuk malam ini, ia hanya ingin keluar bersama Jovan. Mereka perlu membicarakan sesuatu dengan berdua saja. Selama pernikahan mereka, ini adalah momen yang langka. Dan emak sangat mengerti soal itu, karena itulah ia buru-buru berucap, pergilah, Sa. Nanti keburu malam. Sapira mengangguk lalu mengikuti Jovan keluar rumah, sementara Veronica yang ditahan tangannya oleh emak hanya bisa berdecak kesal. Emak harusnya manfaatin ini untuk merasakan kehidupan yang lebih baik. Untuk apa emak mengorbankan diri membesarkan Sapira kalau pada akhirnya emak masih hidup susah seperti sekarang? Wanita parubaya itu menghela napas panjang. Emak tidak pernah meminta imbalan untuk membesarkan kalian. Cukup kalian menjadi anak yang baik dan tidak berbuat macam-macam itu sudah sangat membahagiakan emak. Veronica mendengus. Setiap kalimat yang keluar dari mulut emak terdengar seperti sindiran di telinganya. Terserahlah. Ia beranjak menuju kamarnya meninggalkan ibu yang hanya bisa menggeleng melihat kelakuan Veronica yang masih saja sulit untuk diingatkan. Gadis itu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam. Ia meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. Saat meninggalkan rumah Mahendra kemarin, ia sempat bertukar nomor ponsel dengan Sandra dan berjanji akan mengabarkan apapun tentang Jovan dan Sapira. Halo, Tante. Garis vertikal. Halo, ada kabar apa hari ini, V? Garis vertikal. Sapira dan Jovan pergi untuk melihat rumah baru mereka, Tante. Garis vertikal. Melihat rumah baru, malam-malam begini. Garis vertikal. Ya mungkin sekalian menghabiskan waktu berdua. Sekarang mereka semakin mesra saja. Garis vertikal. Terdengar suara helaan napas Sandra. Wanita itu masih saja tidak menyukai Sapira dan menganggap gadis itu tidak pantas untuk berada dalam keluarga mereka, apalagi berdampingan dengan Jovan yang istimewa. Vero, kamu kabari terus tentang mereka, ya. Garis vertikal. Baik, Tante. Garis vertikal. Veronica memutus sambungan telepon dan mengempas tubuhnya ke atas tempat tidur. Pikirannya kalut setiap kali melihat kesempurnaan hidup yang dimiliki Sapira dan tidak dimiliki olehnya. Sama-sama besar di tangan emak, namun ternyata mereka memiliki nasib yang berbeda dan itu sangat membuatnya merasa kesal. Asteris, kalian akan langsung pindah. Iya, Mak. Ayo ikut sama kami, Mak. Sapira menggenggam telapak tangan wanita yang sudah membesarkannya dan melimpahkan kasih sayang untuknya itu. Emak menggeleng. Dengan setengah berbisik ia menoleh ke arah kamar, di mana Veronica masih belum keluar. Kamu tahu kakakmu, Sa. Ini tidak baik untuk hubungan kalian jika kita tetap tinggal serumah. Tapi nanti kalau Veronica sudah menikah, Emak akan memikirkannya kembali. Sapira merasa sedih. Bukan maksud hatinya menjauhi Veronica, namun yang dilakukan gadis itu memang sudah kelewatan. Ia selalu saja mencari cara untuk membuat Sapira dan Jovan bertengkar. Semoga Kak V cepat dapat jodoh ya, Mak. Emak mengangguk. Sudah siap, sayang. Jovan keluar dari kamar dengan membawa serta koper berisi pakaian mereka. Aku pasti akan sangat kangen emak. Kan kamu masih bisa sering kesini buat tengok-tengok emak. Apa tidak sebaiknya emak ikut kita? Jovan berujar, nanti saja kalau sudah saatnya. Emak menanggapi dengan senyum. Kalau emak ikut Sapira dan Jovan, itu artinya Veronica juga akan ikut. Sementara emak sangat paham perangai buruk putrinya yang suka berulah, dan ia tidak ingin pernikahan Sapira terancam hanya karena itu. Kalian beneran mau pindah?
Veronica yang keluar dari kamarnya mengernyit bingung melihat Sapira dan Jovan sudah siap dengan koper di tangannya. "Iya, Kak, aku pamit." "Ya, titip emak," ujar Sapira sambil mencium punggung tangan Veronica. Mendadak saja ia merindukan kebersamaan mereka saat sama-sama masih gadis. Sekalipun Veronica sering ketus dan mengajaknya bertengkar, namun saat itu rasanya jauh lebih indah. Tidak ada kecemburuan, kecurigaan dan pikiran buruk terhadap kakaknya itu. Namun sekarang setelah ia menikah dan statusnya terbongkar, ia merasa seperti ada jarak di antara mereka dan sikap Veronica pun semakin menjadi. Ia jauh lebih berani daripada sebelumnya. "Apa kamu tidak mau mengajakku, Sa?" Sapira merindukan saat kakaknya memanggilnya dengan sebutan adik, dan itu sudah tidak pernah didengarnya lagi. Seperti inikah rasanya jika salah seorang telah berkeluarga? Persaudaraan yang dulu terasa mesra kini seolah tercipta jarak. "Kamu temani emak saja," emak yang menyahut. Dia sangat paham kalau Sapira tidak akan sampai hati mengabaikan kakaknya. "Tapi, Mak, sudah, pergilah Sa." Emak mengerjap dan mengibaskan tangan. Makin lama Sapira bertahan di rumah itu, makin besar kesempatan Veronica untuk ikut. Sementara emak tidak ingin itu terjadi, ia tidak ingin Veronica menjadi pengganggu dalam rumah tangga adiknya. "Kamu kenapa sedih begitu?" tanya Jovan setelah ia dan Sapira di dalam perjalanan menuju rumah baru. "Kalau kamu ragu, seharusnya kita paksa emak dan Veronica buat ikut." Sapira menggeleng. "Aku sedih lihat emak yang harus menghadapi sikap Kak Fe sendirian sekarang." Makin hari Kak Fe semakin menjadi. "Sepertinya ia frustasi karena tidak jadi menikah," ujar Jovan menduga-duga. "Mungkin iya, Kak Fe juga lebih sensitif sekarang," sahut Sapira membenarkan. Sampai saat ini ia masih belum tahu apa saja yang sebenarnya terjadi pada Veronica saat pergi, dan mengapa ia tidak jadi menikah dengan Damar. Mengalihkan rasa frustasinya karena gagal menikah, gadis itu justru melampiaskannya dengan ingin merusak pernikahan adiknya. Terlebih setelah tahu kalau yang menjadi adik iparnya adalah lelaki yang ia tinggalkan di hari pernikahan. Damar yang waktu itu sudah mengakhiri hubungan mereka tiba-tiba saja datang di hari pernikahan dan mengajaknya untuk kabur bersama dengan alasan ia juga ingin lari dari perjodohan. Namun semua itu ternyata hanya kebohongan. Damar tidak serius ingin menikahinya. Merasa dipermainkan, Veronica sangat hancur. Dan sekarang ia dipaksa melihat kebahagiaan Sapira bersama suami dan keluarga barunya. Mengapa semua harus jadi miliknya? Tidak cukupkah ia menjadi keluarga kaya raya itu? Mengapa ia juga harus mendapat pasangan sebaik Jovan? Hidup ini tidak adil, gerutunya dalam hati. Bukannya menyesali kebodohannya sendiri, Veronica justru menyalahkan nasib yang berpihak pada Sapira. "Bertobatlah, V. Siapa tahu kamu akan menemukan pasangan yang tepat." Berulang kali emak memberi nasihat yang sama namun selalu diacuhkan olehnya. "Kalaupun sekarang ada yang tertarik sama kamu, itu pasti hanya sebatas pandangan mata, bukan dari hati. Mereka tidak tulus, berbeda kalau kamu mau memperbaiki diri dan mulailah dengan penampilan yang lebih sopan." Cek, pasti emak mau mulai membandingkan aku dengan Safra. "Sudahlah Mak, aku bosan." Bersambung 128. Rumah yang dipilihkan Jovan untuk tempat tinggal mereka sangat pas dan sesuai dengan selera istrinya. Tidak terlalu besar, sehingga tidak menyulitkan Sapira ketika membersihkannya. Mereka memasuki rumah tersebut dengan banyak doa dan harapan agar rumah tangga mereka selalu damai dan bahagia. "Nanti di sini aku mau bikin taman bermain untuk anak-anak kita," ujar Jovan sambil menunjukkan halaman samping yang cukup luas. Teras yang tidak menghadap langsung jalan tentu akan membuat mereka merasa aman. "Apakah menurutmu halamannya masih kurang luas, sayang?" tanya Jovan kemudian saat dilihatnya Sapira hanya mengamati dengan diam. "Ah, tidak, ini sudah cukup. Kalau terlalu luas aku akan kerepotan untuk membersihkannya. Kita akan mempekerjakan orang,"
Kan? Sapira masih ragu untuk itu. Untuk saat ini ia merasa nyaman jika hanya berdua saja bersama suaminya. Mereka bisa menghabiskan waktu untuk berpacaran dan bermesraan tanpa ada gangguan dengan keberadaan orang asing. Tapi menurutku halaman ini masih kurang luas. Rencananya kan kita mau bikin kesebelasan sepak bola. Halaman ini tidak cukup untuk dibikin lapangan, desah Jovan dengan nada serius. Sapira mendelik. Ia kira suaminya sudah melupakan impiannya untuk punya anak banyak. Aku bercanda, sayang. Gitu saja langsung melotot. Jovan menggodanya sambil bergerak cepat untuk meraih kedua paha istrinya dan menggendong tubuh itu untuk masuk ke dalam rumah mereka. Sapira terpekik kaget. Jovan tidak menurunkan tubuh Sapira sebelum mereka sampai di kamar, meskipun gadis itu terus memberontak. Kamu nakal banget, sih. Sapira mencubit lengan suaminya dengan gemas. Kenapa? Tidak ada yang akan melihat. Jovan teringat mereka pernah dipergoki beberapa kali oleh keluarganya saat sedang bermesraan, dan kali ini tidak ada siapa-siapa lagi kecuali mereka berdua. Ia menamati wajah Sapira yang bersemu merah, tampak menambah keindahan yang terlukis sempurna di hadapannya. Bibir merah mereka itu sangat menggodanya dan membuat ia lupa kalau masih ada yang belum diturunkan dari mobil. Kamu cantik sekali, umamnya sambil memainkan jemarinya untuk menelusuri setiap lekukan wajah Sapira. Kamu juga tampan, balas Sapira dengan mengulum senyuman. Kamu sudah semakin pintar merayu sekarang. Jovan mencubit puncak hidung istrinya dengan sangat gemas. Sakit tahu, erang Sapira sambil mengelus puncak hidungnya yang memerah. Erangan yang membuat naluri Jovan merasa terpancing. Ia menundukkan kepala untuk mendekati wajah yang sudah semerah tomat di bawahnya itu. Baru saja ia akan mendaratkan kecupan di bibir merah delima tanpa polesan listrik tersebut ketika sesuatu mengganggunya. Assalamualaikum, seseorang dari arah luar mengucapkan salam dan melongokkan kepala ke arah pintu yang terbuka. Refleks Sapira mendorong tubuh Jovan untuk menjauh dan lelaki itu pun berdecak kesal. Siapa sih? Ganggu orang saja, omelnya sambil beranjak keluar dari kamar. Sapira bangun dari posisinya dan mengikuti suaminya dari belakang. Seorang pria berpakaian rapi hampir saja memasuki rumah ketika ia melihat Jovan keluar dari dalam kamar. Maaf, Anda siapa? Tanya Jovan dengan wajah kurang suka karena orang itu baru saja mengganggu kesenangannya. Saya ketua RT di sini, Pak. Apakah Anda pemilik rumah ini? Jawab lelaki tersebut dengan senyuman ramah. Oh, iya, saya Jovan pemilik rumah ini, sahut Jovan kemudian dengan menerima uluran tangan ketua RT sambil mengubah ekspresi wajahnya agar terlihat ramah. Bagaimanapun ia harus memberi kesan sebagai warga yang baik. Kalau itu, ketua RT tersebut menunjuk ke arah belakang, di mana Sapira berhenti untuk melihat tamunya. Dia istri saya, Pak. Sapira namanya. Jovan memperkenalkan istrinya tersebut dan Sapira hanya mengatupkan kedua telapak tangan dari jauh. Jadi kalian sudah menikah? Kalau begitu saya minta datanya. Boleh Pak? Jovan menoleh ke arah Sapira, lalu mengangguk. Mari Pak, silakan duduk. Jovan mempersilahkan tamunya untuk masuk dan duduk di kursi tamu. Sementara itu, Sapira menuju dapur untuk membuatkan minum. Jovan memang sudah menyiapkan semua perabotan di rumah itu, sehingga ketika mereka pindah benar-benar hanya membawa badan dan beberapa pakaian saja. Mereka hanya perlu mentanya sesuai selera. Ia tidak ingin istrinya kelelahan seperti orang pindahan pada umumnya. Tidak lama, Jovan kembali membawakan data yang dibutuhkan oleh ketua RT tersebut. Fotokopi KTP, KK dan juga surat nikah. Ketua RT terlihat manggut-manggut. Dia akhirnya yakin kalau pasangan yang menempati rumah baru, memang benar adalah pasangan yang sudah menikah. Rumah saya di sebelah, kalau Bapak butuh bantuan tidak perlu jauh-jauh. Ia menunjuk ke arah yang tidak terlalu jauh dari rumah yang Jovan tempati. Wah,
ternyata tetangga sebelah. Terima kasih, Pak. Saya pasti akan menemui Anda jika butuh bantuan. Sapira meletakkan 2 gelas kopi ke atas meja dan duduk di dekat suaminya. Mereka membicarakan tentang kegiatan yang biasanya dilakukan oleh warga setempat di hari libur. Jovan dan Sapira merasa senang karena ternyata lingkungan tempat tinggalnya sangat kekeluargaan dan rutin melakukan kegiatan positif. Asteris. Hari ini Jovan bangun kesiangan, begitu juga dengan Sapira. Ketika terbangun matahari sudah muncul malu-malu, dan waktu untuk membangunkan Jovan lebih lama karena ia sangat lelap. Kelelahan setelah menyusun kembali tata letak rumah agar terlihat lebih sesuai dengan selera mereka. Sayang, aku sarapan di kantor saja. Ya, Jovan tampak buru-buru setelah Sapira membantu memasangkan dasi. Minum susu saja, Sapira menyodorkan segelas susu yang langsung diseruput sampai habis. Lalu Jovan meraih tasnya dan mengulurkan tangan. Hati-hati di jalan, ujar Sapira setelah mencium punggung tangan suaminya. Ia menyesal karena terlambat bangun sehingga suaminya harus pergi dengan terburu-buru. Padahal biasanya Sapira sangat jarang sekali terlambat karena dia terbiasa bangun pagi untuk mengerjakan sholat subuh. Jovan mengendari mobilnya dengan kecepatan maksimal. Ia yakin kalau dirinya sudah sangat terlambat, padahal ia diberitahu akan ada meeting dadakan pagi ini. Baru saja memasuki gedung, Viola, sekretarisnya sudah berlari ke arahnya dengan wajah pucat. Maaf, Pak, acaranya sudah selesai, ujarnya dengan wajah menyesal. Selesai, mata Jovan melotot. Diliriknya jam yang baru menunjukkan angka 9. Apakah meetingnya tidak terlalu cepat mengingat jam Indonesia yang selalu molor? Jovan mendesah. Kalau begitu ikut ke ruangan saya. Kamu perlu memberitahu apa saja yang sudah dibahas tadi. Tapi Pak, Jovan tidak menggubris perkataan Viola. Ia terus melangkah menuju ruangannya dan saat masuk ke dalam ruangan, ia melihat Heru sudah duduk di kursinya. Bola matanya seperti akan keluar ketika melihat kelancangan Heru. Setelah biasanya ia nyelonong masuk tanpa mengetuk pintu, kali ini ia bahkan sudah duduk di atas kursinya tanpa izin bahkan sebelum Jovan sampai ke dalam ruangannya. Apa yang kamu lakukan, Her? Lancang sekali kamu. Heru gelagapan. Ia tidak tahu kapan Jovan datang dan tiba-tiba sudah masuk. Maaf, aku keluar. Sekalipun Heru adalah sahabatnya, Jovan tidak suka melihat etikanya yang buruk. Siapa yang kamu usir? Jovan menoleh. Di belakangnya sudah ada Oma dan papanya, yaitu Mahendra. Heru, Oma, dia sudah lancang. Sekarang ini memang menjadi ruangannya Heru, dan kursi itu adalah miliknya. Kenapa kamu usir dia? Tanya Oma dengan nada tenang. Jovan terperanjat. Maksud Oma, posisi yang biasanya kamu pegang sekarang berpindah ke tangan Heru. Dia sudah sepantasnya untuk diangkat. Banyak prestasinya di perusahaan kita yang patut diapresiasi. Jovan melongo. Apakah maksud Oma, dia sama sekali tidak memiliki prestasi sehingga pantas untuk dilengsarkan? Tangannya tuh kepal, ia merasa sangat marah dan tidak dihargai lagi. Sebelum Oma dan papanya kembali angkat bicara, Jovan sudah lebih dulu pergi meninggalkan ruangan itu dan bahkan meninggalkan gedung perusahaan dengan hati dongkol. Bersambung 129. Jovan mengendarai kendaraannya dengan kecepatan maksimal. Ia merasa sangat marah dan kecewa pada Oma dan juga papanya. Mereka secara tidak langsung sudah mendepaknya dari perusahaan. Oma benar-benar sudah mengusirku dari keluarga Mahendra. Aku sudah tidak dianggap. Ia memukul setir kemudi dengan perasaan kecewa yang mendalam. Ia tidak tahu harus melarikan perasaannya kemana. Pulang ke rumah rasanya tidak mungkin. Jovan tidak ingin Sapira melihat kesedihannya. Ia terus melajukan kendaraan tanpa arah dan tujuan yang jelas, berputar mengitari jalanan. Mahendra dan Oma yang ditinggalkan di dalam ruangannya hanya bisa saling pandang dan menggeleng heran. Anak itu, kita belum selesai bicara,
dia sudah main pergi saja. Oma menggerutu kesal. Bukankah seharusnya ia datang pagi-pagi sekali? Kenapa ia datang tinggi hari dan akhirnya ketinggalan informasi? Mahendra juga merasa heran. Tidak biasanya Jovan tidak disiplin dalam pekerjaannya. Apalagi kalau sudah ada pemberitahuan untuk datang lebih pagi karena ada meeting penting. Apakah Mami sendiri yang memberitahu Jovan untuk datang lebih cepat pagi ini? Tanya Mahendra pada ibunya. Semalam aku menyuruh Sandra untuk memberitahunya, jawab Oma tanpa merasa curiga. Mahendra menghela napas. Ia sudah bisa menebak apa yang terjadi adalah kesalahpahaman, dan ini pasti disengaja oleh Sandra. Meski Mahendra masih belum tahu ada motif apa di balik semua itu. Sebaiknya Mami pulang saja, biar aku yang menghandle semua pekerjaan Jovan untuk hari ini. Anak itu pasti besok juga akan reda, ujar Mahendra mengusulkan. Iya, kamu urus saja semuanya. Walaupun harusnya hari ini kalian mengurusnya berdua, sahut Oma dengan sedikit kecewa. Mereka tidak tahu kalau Jovan jauh lebih kecewa. Ia merasa sudah tidak dibutuhkan lagi di perusahaan walau dirinya sepenuhnya tidak tahu perombakan apa saja yang terjadi di perusahaan. Dan jika Heru naik posisi di tempatnya, maka posisi Jovan seharusnya lebih tinggi lagi. Namun anggapan lelaki itu berbeda. Ia mengira dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi dan didepak dari perusahaan. Status dirinya yang hanya anak angkat membuat dirinya merasa rendah diri. Sampai sore hari, semakin gelap, hatinya pun semakin muram. Pulang ke rumah bukan pilihan yang terbaik. Ia pikir Sapira akan merasa sangat sedih jika tahu ia sudah tidak lagi dibutuhkan di perusahaan keluarga kandungnya. Bisa jadi Sapira yang direncanakan untuk menempati posisi itu. Kebahagiaan bagi Sapira adalah luka baginya. Untuk itu ia tidak ingin membagi kesedihannya pada Sapira. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan istrinya dengan kesedihannya. Kali ini ia mengarahkan mobilnya ke klub malam milik Reno. Sudah 5 bulan ia tidak memasuki klub tersebut. Sejak ia memutuskan untuk memperbaiki diri dan melupakan segala kenakalan masa lajangnya. Hei, bro, tumben nampak batang hidung. Kemana saja selama ini? Kirain udah beranak di rumah. Reno menyambutnya dengan wajah terkejut. Sebenarnya Jovan merasa bersalah pada Sapira ketika ia melangkahkan kakinya memasuki klub. Ia sudah berjanji untuk memperbaiki diri dan meninggalkan segala kemaksiatan. Namun imannya tidak sekuat itu. Setidaknya ia berjanji untuk tidak menyentuh apapun. Ia hanya butuh tempat untuk berpikir dan menenangkan hati. Lihat arah jam 10, Reno menepuk pundak Jovan dan memintanya untuk mengarahkan pandangan pada tempat yang dimaksud. Jovan mengikuti arah yang ditunjuk Reno. Di hadapan sebuah meja, seorang gadis tampak sudah mulai mabuk. Aku tidak tertarik, ujarnya. Wah, matamu sudah mulai rabun rupanya, Jo. Kamu sampai tidak mengenali cewek itu lagi, desis Reno sambil menggeleng heran. Jovan mengernyit. Ia memang tidak merasa mengenalinya. Gadis mabuk itu benar-benar sepertinya sudah tidak terkontrol. Rambutnya yang panjang dan pirang menutupi wajah, dan kepalanya menggeletak di tas meja bar. Sementara botol minuman dan gelas-gelas kosong bertebaran di hadapannya. Beberapa orang lelaki iseng mulai terlihat mendekat dengan pandangan liar. Siapa yang tidak tertarik menyentuh wanita mabuk dengan penampilan yang sangat seksi? Gawat, bro. Sepertinya sebentar lagi tuh cewek diembat sama preman-preman itu. Reno terus saja mengeluh dan tampak khawatir. Kalau kamu peduli sama dia, urus dong. Ini kan klub milik kamu, kalau kamu cegah mereka pasti akan langsung berhenti. Reno menoleh ke arah Jovan dengan bingung. Emang lo beneran udah nggak peduli sama dia, Jo? Aku nggak kenal, adik bukan saudara bukan. Tapi kan dia mantan lo, Jo. Mantan. Jovan kembali mengarahkan pandangannya ke meja tersebut dan matanya naik turun untuk memindai sosok yang masih terkapar di meja. Kepalanya sedikit terangkat ketika pemuda-pemuda nakal itu mulai mendekat dan menggodanya.
Ia menyibakkan rambut yang menutupi wajah dan memasang senyuman maut. Jovan tercekat. Gadis itu seperti benar-benar mabuk. Tanpa rasa takut ia justru berdiri dari kursinya dan menyandarkan tubuh ke sisi meja. Posisi yang menantang dengan memperlihatkan belahan dada yang menggoda dan rok pendek sepaha. Kali ini mata Jovan berhenti tepat di perutnya. Tidak salah lagi, gadis itu tengah hamil. Astagfirullah, tanpa sadar Jovan mengucap istighfar. Hah, lo yakin lagi nyebut bro? Lo beneran udah insaf? Jovan menoleh ke arah Reno yang tampak kaget mendengarnya. Kalau sudah insaf, aku tidak mungkin masuk lagi ke tempat ini. Sarang maksiat, gumamnya dalam hati. Menepis perasaan berdosanya, Jovan berdiri dari kursi menuju tempat gadis yang dilihatnya itu. Saat para pemuda mengulurkan tangan mereka untuk menggerayangi tubuh Safa, ia datang dan menepisnya. Apa-apaan lo? Seorang pemuda yang tidak terima mulai marah. Kalian yang apa-apaan? Apa tidak lihat kalau dia sedang hamil? Para pemuda itu pun mengarahkan pandangan mereka ke arah perut yang membuncit. Halah, dia sendiri saja tidak peduli sama kehamilannya. Kenapa lo yang sewot? Emang lo siapanya? Suaminya? Jovan terdiam. Dia memang bukan siapa-siapa gadis itu. Namun naluri kemanusiaan membuatnya tidak tega kalau gadis itu harus menjadi korban keganasan para pria nakal. Minggir, lo. Seorang pemuda hendak mendorong Jovan menjauh, namun gerakannya kalah cepat dengan gadis itu yang lebih dulu memeluk Jovan. Ia memekik kesakitan ketika tubuhnya kedorong oleh tangan kasar pemuda itu. Untungnya Jovan menahan tubuhnya dengan kuat sehingga mereka tidak perlu jatuh berhimpitan di lantai. Namun kemarahannya memuncak. Dengan cepat ia meraih kerah baju lelaki yang mendorong Safa. Jangan beraninya sama cewek aja, ujarnya sambil melayangkan tinju ke wajah pemuda itu. Baf! Pukulannya mengena tepat di hidung sang pemuda yang membuatnya langsung mengucurkan darah segar. Melihat temannya mendapat pukulan, refleks para pemuda itu mengelilingi Jovan dan bersiap untuk mengeroyok. Jovan yang masih memegang kerah baju pemuda itu dihampiri oleh Reno. Ia menepuk pundaknya dari belakang. Lepaskan dia, Jo. Jangan bikin ulah di sini, bahaya. Reno setengah berbisik di telinganya. Aku tidak takut, mereka sudah keterlaluan. Kalau tadi ini cewek jatuh, bisa bahaya buat kehamilannya, balas Jovan tanpa gentar sedikitpun. Masalahnya kalau ini orang babak belur, kasusnya bakal dibawa ke polisi. Memangnya Elo mau dipenjara? Seketika itu juga Jovan melepaskan tangannya dan mendorong pemuda itu yang langsung ditangkap oleh teman-temannya. Bukan karena takut dipenjara, tapi Jovan teringat pada Sapira. Sekarang ia pasti sedang sendirian di rumah dan menunggu kepulangannya. Bersambung 130. Teringat pada Sapira membuat Jovan ingin langsung segera meninggalkan kerumunan itu untuk pulang ke rumah. Namun, seseorang menabraknya dari belakang dan memeluk pinggangnya erat. Aku kangen kamu, Jo. Suaranya terdengar bergetar. Gadis itu tidak terlalu mabuk untuk mengingat siapa lelaki yang sudah menolongnya malam ini. Jovan membalikkan badan dan melepaskan pelukan Safa. Dipegangnya kedua bahu Safa yang terbuka dan ditatap bola matanya dalam-dalam. Tidak ada getaran apapun lagi bagi Jovan ketika menatap gadis itu, namun ada yang ingin ia sampaikan dan Safa harus mendengarnya dengan baik. Sekarang kamu tidak hanya menjaga dirimu sendiri, Safa. Ada janin di dalam perutmu yang harus kamu pedulikan, dan alkohol tidak baik untuknya. Safa balas menatap mata Jovan, namun dengan binar yang berbeda. Terselip harapan di sana. Kamu masih peduli sama aku, Jo. Sudah aku duga kalau kamu tidak sepenuhnya bisa melupakan aku. Gadis itu pasti sangat mengecewakanmu, kan? Ayolah, Jo, kembali saja padaku. Jovan melepas tangannya dan mundur selangkah ke belakang. Percuma saja bicara denganmu, kamu sama sekali tidak bisa dikasihani. Aki mau pulang, ujarnya. Jo, aku kangen sama kamu.
Safa kembali menabrak tubuhnya. Kali ini ia tidak akan melepaskannya lagi. Perasaan cintanya yang menggebu tidak padam begitu saja. Bahkan kali ini lebih besar lagi ketika tahu Jovan masih menaruh kepedulian terhadapnya. Safa, lepaskan aku. Sekuat tenaga ia berusaha melepaskan diri dan akhirnya memang terlepas. Namun gadis itu terkulai lemas. Ah, Reno, Jovan mendesah frustasi. Ia menoleh ke arah Reno yang sejak tadi hanya menyaksikan drama antara pasangan mantan kekasih tersebut. Tolong kamu pindahkan dia ke kamar, ujar Jovan sambil meneyarahkan Safa pada Reno, namun lelaki itu menolaknya. Bukan aku nggak mau bantu, Jo. Tapi aku takut tidak bisa menjaganya. Kamu tahu sendiri setiap kamar di sini difungsikan untuk apa. Bisa bahaya, Jo. Kamu pasti tidak mau kalau dia sampai kenapa-napa, kan? Terus bagaimana? Kamu bawa dia kemana kek? Terserah, tapi jangan tinggalkan di sini. Jovan berdecak. Gadis ini sangat merepotkannya. Ia tahu harus menghubungi siapa dalam hal ini, yaitu Lucy. Asteris. Sapira berulang kali menguap. Ia merasa sangat mengantuk, tapi Jovan masih belum kembali. Jarum jam di dinding sudah menunjukkan angka 10 malam. Kemana perginya suamiku? Tidak bisanya dia pulang malam. Sekalipun hari belum terlalu larut, namun ini adalah di luar kebiasaan. Jovan tidak pernah tahan untuk tidak pulang ke rumah. Sebisa mungkin ia pulang ketika jam 5 sore dan jika pulang sedikit terlambat ia akan segera memberi kabar. Namun kali ini nomor ponselnya tidak aktif. Sapira benar-benar merasa cemas. Apakah telah terjadi sesuatu yang dia tidak tahu? Ia berusaha mencari tahu dengan menghubungi Oma, siapa tahu suaminya pulang ke sana. Namun baru saja akan menekan tombol panggil, Sapira berhenti. Ia teringat hubungan Oma dan Jovan yang tidak terlalu baik. Sapira kembali duduk di kursi dan membaca buku, berharap kalau sebentar lagi Jovan akan pulang. Sapira tidak tahu kalau suaminya sedang berada dalam dilema. Di satu sisi ia sudah tidak ingin terlibat hubungan dengan Safa, namun di sisi lain ia tidak tega kalau harus meninggalkan gadis itu begitu saja. Terlebih kondisinya sedang dalam keadaan hamil. Sudah mencoba menghubungi Lucy, namun jawaban dainya sangat mengejutkan. Lucy sudah tidak lagi bekerja pada Safa. Aku sudah tidak kuat, Jo. Safa masih saja egois dan tidak memikirkan apapun. Sejak awal aku sudah mencegahnya untuk berhubungan dengan Ricardo, tapi dia tetap saja melakukannya. Lalu setelah ia hamil dan lelaki itu tidak mau bertanggung jawab, ia bersikeras ingin menguburkannya. Aku takut terlalu banyak melakukan dosa jika tetap bersama Safa. Jovan mendesah, keluhan atau laporan dari Lucy sama sekali tidak mempengaruhinya lagi. Sekalipun akhirnya terkuak soal perselingkuhan Safa dan Ricardo, ia sudah tidak lagi merasa sakit hati. Saat ini yang Jovan pikirkan adalah bagaimana cara membawa Safa pergi dari tempat itu tanpa harus menimbulkan masalah pada dirinya. Sekalipun gadis itu sudah tidak terlalu eksis di dunia hiburan, Jovan tahu kalau paparazzi masih berusaha mencari berita tentangnya. Suruh anak buahmu mengirimkan Safa ke rumahnya. Nanti aku yang bayar. Akhirnya jalan satu-satunya adalah menggunakan jasa anak buah Reno yang merupakan para wanita. Jovan tidak ingin mengambil resiko dengan meminta bantuan para lelaki yang berotot besar itu, masih sangat berbahaya bagi Safa yang tidak sadar. Tapi Jo, aku dengar Safa sudah tidak tinggal di sana lagi. Jovan mendesah. Kamu tahu dari mana? Tanyanya tidak percaya. Sebenarnya Safa sering datang ke sini dan curhat sama aku, Jo. Cuma malam ini dia sampai mabuk berat, biasanya dia bisa mengontrol diri. Harusnya ia ingat kalau sekarang dia sedang hamil. Keluh Jovan yang menyesali sikap Safa karena tidak mempedulikan kesehatan janinnya. Namanya juga kehamilan yang tidak diinginkan, Jo. Kalau bisa malah harapannya dia janin itu akan gugur. Jovan teringat pada Sapira yang sampai sekarang belum hamil, sementara di sini ada seorang gadis hamil yang tidak menginginkan kehamilannya.
Antar saja dia ke apartemenku, ujar Jovan akhirnya. Untuk sementara mungkin sebaiknya Safa tinggal di sana. Jovan pernah tinggal di apartemen saat masih berpacaran dengan Safa dan sudah tidak pernah lagi ke sana sejak ia menikah. Jika memang Safa butuh tempat tinggal maka dia akan memberikannya. Baginya apartemen itu tidak ada istimewanya lagi, ia bahkan sudah tidak ingin memilikinya. Sekarang kamu mau kemana? Tanya Reno saat melihat Jovan akan pergi. Aku mau pulang, istriku di rumah sendirian, Ren. Ia melangkah keluar dengan diikuti tatapan takjub oleh Reno. Ia merasa memang sudah banyak perubahan pada diri Jovan setelah ia menikah. Ia tampak lebih bertanggung jawab dan memiliki empati yang tinggi terhadap wanita. Padahal kejadian seperti tadi di klub itu sudah biasa. Para gadis itu bahkan dengan sukarela menyerahkan tubuh mereka pada para pemuda nakal karena mereka sudah terpengaruh alkohol. Reno tahu kalau Jovan melakukannya bukan karena Safa adalah mantan kekasihnya, namun karena berdasarkan perasaan kemanusiaan. Jovan melajukan kendaraannya membelah jalanan. Ia biasanya sudah berada di kamar bersama Sapira di jam seperti ini, namun sekarang ia bahkan belum sampai di rumah. Entah apa yang dilakukan gadis itu saat menunggunya. Baru akan memasuki jalan menuju rumahnya, sebuah panggilan telepon mengejutkannya. Ia memang sengaja menonaktifkan telepon agar anak buah Reno segera mengabarinya setelah mengantarkan Safa sampai di apartemen. Sebuah nomor tidak dikenal, dan ternyata bukan Sapira. Awalnya ia kira istrinya itu akan langsung menelepon setelah nomornya aktif kembali. Halo, Tuan, gawat, bersambung.